Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu nggih. Ayo ketua kelasnya Mas Isal dipimpin doanya. Doa mulai. Doa selesai. Amin. Sebelumnya Ibu absen dulu nggih. Iya. Faisal, Hadir. Meta, Hadir. Rama. Sakit. Semoga teman-teman kita yang sakit diberi kesembuhan dan kita yang sehat selalu diberi kesehatan dan dijauhkan dari segala penyakit. Amin. Baik, Ibu akan melanjutkan pelajaran yang kemarin ya. Sekarang bab 7 yaitu malaikat selalu bersamaku. Sebelumnya Ibu tanya, ada yang tahu iman itu apa? Iman artinya percaya atau yakin. Di sini kita akan membahas tentang iman kepada malaikat. Jadi, kalau iman secara istilah artinya apa? Ada yang tahu? Iman secara istilah adalah meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan perbuatan. Rukun iman itu ada berapa? 6. Untuk iman kepada malaikat itu rukun iman yang kedua. Yang pertama apa? Iman kepada Allah. Kemudian iman kepada malaikat itu apa sih? Kita iman nggak kepada malaikat? Kita harus iman kepada malaikat karena kita harus percaya bahwa malaikat itu ada dan diciptakan oleh Allah. Jadi iman kepada malaikat artinya apa? Meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintah. Perintah siapa? Allah. Baik, beriman kepada malaikat hukumnya Fardu ain. bagus. Hukum beriman kepada malaikat adalah fardu ain. Terdapat di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 285. Ayo dibaca bareng-bareng, dibuka bukunya yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi
kami dan kepadamu tempat kami kembali. Sampun. Terima kasih Mas Isa. Kemudian sebenarnya malaikat itu diciptakan dari apa? Aku tahu, cahaya. Bagus, cahaya. Jadi malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya. Sedangkan kalau manusia diciptakan dari Tanah. tanah. Kemudian jin diciptakan dari Api. Api. Baik, jumlah malaikat itu ada berapa? Jumlah malaikat itu sangat banyak sekali dan tidak terinci karena termasuk kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang wajib kita ketahui berapa? 10 malaikat. Siapa saja yuk? Jibril, Mikael, Israel, Israfil, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Tugas-tugasnya sudah tahu belum? Begong. Ya, tugas malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu. Kemudian tugas malaikat Mikael membagikan rezeki. Jadi tugas malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu. Wahyu untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tugas malaikat Mikael adalah membagi rizki. Rizki untuk siapa? Untuk makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi termasuk rezeki kita seperti turun hujan, ada petir, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Itu yang membagikan adalah malaikat Mikael dengan utusan Allah. Kemudian malaikat Israel bertugas mencabut nyawa. Jadi tugas malaikat Israel adalah mencabut nyawa manusia, semua makhluk termasuk dirinya sendiri. Jadi malaikat Israel itu bisa mencabut nyawanya sendiri. Kemudian malaikat Israfil bertugas meniup sangka kala. Nanti ketika hari kiamat sudah tiba, itu Israfil meniup sangka kala. Seperti itu. Kemudian malaikat Munkar dan Nakir tugasnya sama, yaitu menanyai kita di alam kubur. Di alam kubur nanti akan ada 2 malaikat yang akan menanyai dan menguji kita. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Apa kitabmu? Menanyai seperti itu adalah tugas malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian malaikat Rokib. Malaikat Rokib itu bertugas mencatat segala amal kebaikan manusia. Jadi di sebelah pundak kanan dan kiri kita selalu ada malaikat Rokib dan Atid. Kalau malaikat Atid itu mencatat segala amal keburukan kita. Jadi di sebelah kanan kita, di sebelah pundak kanan kita selalu ada malaikat Rokib. Kemudian di sebelah pundak kiri kita selalu ada malaikat Atid. Kemudian yang ke-9 yaitu malaikat Malik. Ada yang tahu malaikat Malik tugasnya? Menjaga pintu neraka. Malaikat Malik tugasnya menjaga pintu neraka. Jadi malaikat Malik itu sangat sangar wajahnya ya, sangat medeni karena menjaga pintu neraka. Gak pernah senyum, selalu mencurang. Itu malaikat Malik. Kemudian malaikat Ridwan tugasnya menjaga pintu surga. Betul. Jadi malaikat Ridwan itu murah senyum, wajahnya ganteng, pokoknya itu menyenangkan.
Siapa yang ingin masuk surga? Saya. Ya. Kalau ingin masuk surga berarti kita harus melakukan ibadah, berbuat baik dan selalu beriman. Baik, hikmah beriman kepada malaikat itu ada banyak sekali. Salah satunya yaitu menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah, karena malaikat diciptakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, senantiasa hati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan, karena kita tahu bahwa di sebelah kanan dan kiri kita ada malaikat raqib dan atid. Yang ketiga, menambah kesadaran terhadap alam mengenai wujud yang tidak terjangkau oleh panca indera manusia. Jadi malaikat gaib itu kan bersifat gaib, jadi tidak terlihat. Yang keempat, menambah rasa syukur kepada Allah karena melalui malaikat-malaikat manusia memperoleh banyak karunia seperti yang ditugaskan kepada malaikat Mikael, yaitu membagi rezeki. Yang kelima, menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah walaupun tidak dilihat oleh orang lain ketika melakukannya, karena kita yakin malaikat raqib dan atid akan mencatat segala amal kebaikan dan keburukan kita, seperti itu. Dan masih banyak lagi hikmah-hikmahnya. Baik, Ibu cukupkan dulu pelajaran pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Sebelum Ibu tutup, tugas kalian yaitu mencari perbedaan antara malaikat, manusia, dan jin. Jadi dicari perbedaannya. Manusia itu nyata atau gaib, malaikat itu nyata atau gaib, manusia jin punya sayap atau tidak, seperti itu nanti dicari ya. Baik, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.